Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu berjudul visualisasi data suhu global. Itu oleh saya sendiri, yaitu Nopal Dikven Archie dengan NPM 23758020. Selanjutnya, jadi praktikum ini bertujuan untuk menganalisis data suhu global yang diambil dari dataset global temperatur dan dataset global temperatur by country. Jadi dataset ini mencakup informasi penting seperti negara, kota, tanggal, serta suhu rata-rata di berbagai wilayah. Untuk memudahkan analisis, saya menggunakan Tableau sebagai alat visualisasi. Jadi dengan Tableau ini saya membuat beberapa grafik visualisasi grafik yang membantu dalam mempelajari perubahan suhu di berbagai negara, baik dalam jangka waktu yang panjang maupun yang singkat. Jadi hasil dari visualisasi ini itu sangat berguna dalam studi iklim, untuk mempelajari iklim yang terjadi dari tahun ke tahunnya. Jadi khususnya itu dalam memahami perubahan suhu historis yang terjadi di berbagai wilayah, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi suhu di masa lalu dan masa yang akan datang, untuk bisa memberikan gambaran apa yang akan terjadi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini datasetnya saya menggunakan dataset global temperatur dan dataset global temperatur by state. Yang mana itu berisi informasi dari tahun 1700 sampai tahun 2010. Jadi di data set itu mencakup beberapa variabel, yaitu variabel kota, negara, tanggal, longitude dan latitude, dan suhu rata-rata. Jadi dengan variabel-variabel yang ada, saya melakukan analisis visual terhadap perubahan suhu di berbagai negara. Selanjutnya yaitu adalah visualisasi diagram batang. Jadi bisa dilihat dari visualisasi yang saya gunakan ini. Di sini diagram batang ini adalah untuk menghitung suhu rata-rata global. Nah, dari waktu periode 1783 hingga 1792. Negara-negaranya yang bisa dilihat di sini ada Australia, Brazil, Kanada, dan Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Jadi kolomnya yang saya di sini adalah ada kolom year, date, dan sum, average sum, itu untuk rata-rata temperatur. Jadi pada sumbu vertikal di sini saya menggunakan variabel negara, dan sumbu horizontal adalah variabel year. Nah, lalu di sini juga ada sum itu untuk rata-rata temperatur.
Jadi diagram batang ini membantu memberikan gambaran mengenai perbandingan suhu rata-rata di negara-negara yang ada di tabel ini. Jadi selama periode dari tahun 1783 sampai 1792. Jadi visualisasi ini itu berguna untuk memahami bagaimana suhu bervariasi di antara negara-negara tersebut dan memungkinkan analisis lebih lanjut terkait perubahan suhu yang ada. Lalu di sini ada diagram garis. Jadi di sini periode yang digunakan adalah 1743 sampai 1766. Sumbu X yaitu adalah bulan dari Januari sampai Desember. Lalu sumbu Y adalah suhu rata-rata derajat. Jadi visualisasi kedua ini berupa diagram baris yang menampilkan suhu rata-rata global dari tahun 1743 sampai 1766. Jadi diagram ini memperhatikan perubahan suhu rata-rata di setiap bulan dari Januari hingga Desember yang diwakili oleh sumbu X, sedangkan tadi saya bilang sumbu Y itu adalah suhu rata-rata. Lalu garis-garis yang ada di sini ini mewakili tahun yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat ini warna-warnanya. Nah, jadi bisa dilihat jadi dengan diagram garis ini membantu kita yang pastinya untuk memahami bagaimana suhu global berubah secara musiman dari tahun ke tahun. Nah, kadang-kadang dari tahun ke tahun dia semakin meningkat atau semakin menurun, kita bisa lihat di diagram ini. Dengan kita mencet warna yang ada di sini, dia akan memfilter, dia akan melihat bagaimana data ini akan naik atau turun di setiap tahunnya. Jadi ini akan memudahkan untuk melihat tren suhu secara interaktif dan mendetail. Lalu di sini heat map suhu rata-rata global. Nah, jadi pada slide heat map ini kita bisa melihat visualisasi yang menampilkan suhu rata-rata global untuk periode tahun 1070 sampai 1077. Jadi heat map ini menunjukkan beberapa variasi suhu di berbagai negara, termasuk Australia, Brazil, Kanada, Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Jadi visualisasi menggunakan heat map ini membantu kita melihat pola suhu rata-rata global secara lebih intuitif. Kita bisa langsung memahami distribusi suhu setiap bulan dalam periode tersebut di berbagai negara. Jadi dengan kita di sini ada filter warna di tableau, kita bisa memanfaatkan gradasi warna untuk menggambarkan perubahan suhu dengan cara yang lebih mudah. Nah, jadi kita bisa pahami dengan lebih mudah. Dengan begitu kita dapat dengan cepat mengidentifikasi tren suhu berdasarkan negara dan waktu, serta mengetahui negara mana yang mengalami suhu ekstrim selama periode tertentu dengan warna yang berbeda. Nah, kita bisa lihat langsung perbedaannya mana dan di mana. Baik, selanjutnya di sini adalah visualisasi peta distribusi suhu. Di sini visualisasi kita di sini adalah menggunakan visualisasi peta distribusi suhu.
Jadi di sini bisa dilihat gambar ini ada di tahun 1957. Dalam peta ini kita dapat melihat perbedaan distribusi suhu di berbagai belahan dunia. Di wilayah Asia Timur khususnya di sini di Asia Timur khususnya di Cina ditandai dengan titik-titik yang lebih besar dan berwarna hijau. Berwarna hijau gelap yang menunjukkan suhu rendah pada tahun itu, pada tahun 1957. Lalu kita juga bisa dilihat di ya di ini di wilayah benua Amerika Selatan bisa dilihat area yang berwarna lebih terang, dan juga di benua Australia di sini warnanya lebih terang. Nah, itu menandakan suhu yang lebih tinggi, terutama yang warna kuning, dia menunjukkan bahwa ini adalah suhu yang lebih tinggi. Jadi perbedaan warna dan ukuran titik-titik ini membantu kita untuk memahami distribusi suhu di seluruh dunia dengan lebih jelas. Jadi dengan adanya visualisasi seperti ini, kita dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami suhu ekstrim dan membandingkan kondisi iklim di berbagai tempat pada tahun yang sama. Selanjutnya di sini adalah grafik bujur. Di sini dengan garis bujur ini longitude visual ini memberikan wawasan mengenai variasi suhu rata-rata di berbagai wilayah di bumi berdasarkan posisi bujurnya. Nah, bisa dilihat di sini di posisi bujur 31,8 E ini menandakan suhu rata-ratanya yang sangat tinggi. Nah, bisa dilihat ini di Australia, di negara Australia di bujur sekian itu memiliki suhu rata-rata yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya jadi scatter plot ini, visualisasi menggunakan scatter plot ini untuk menganalisis hubungan antara suhu rata-rata suatu wilayah dengan jumlah data yang tersedia. Jadi negara dengan lebih banyak data cenderung memiliki distribusi yang lebih merata. Nah, lalu kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, visualisasi suhu global ini menggunakan TW memberikan pemahaman yang jelas tentang pola perubahan suhu, tren yang suhu bervariasi berdasarkan negara, bulan, dan bujur. Data ini dapat membantu dalam studi iklim dan prediksi perubahan iklim di masa yang akan datang. Jadi data ini dapat membantu dalam studi iklim dan prediksi perubahan iklim di masa depan. TW menggunakan software TW ini memungkinkan analisis interaktif dan komprehensif untuk melihat pola perubahan suhu historis. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.